Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana keadaanmu hari ini? Oke, Ibu Hana. Harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa? Nah, kita akan belajar tentang fabel kembali ya. Nah, sekarang kita akan review dulu ya tentang pembelajaran yang lalu kita sudah lakukan. Nah, kita kemarin belajar apa saja ya? Ada pengertian fabel, ada jenis fabel, ciri, isi, dan juga contohnya. Nah, nanti kita akan belajar tentang contohnya juga beberapa ya, yang lain ya yang belum. Nah, anak-anak, kemarin apa pengertiannya fabel? Ya, jadi pengertiannya fabel itu adalah sebuah cerita dongeng yang tokohnya adalah binatang. Jadi di dalamnya cerita itu adalah binatang-binatang ya. Nah, lalu juga di dalam toko-toko binatang itu ada sebuah tingkah laku yang dilakukan oleh binatang-binatang tersebut dan tentunya mirip dengan manusia, sifat-sifatnya manusia ataupun apapun itu, oke? Nah, ini untuk jenisnya sendiri, fabel itu punya dua jenis ya anak-anak. Ada fabel klasik. Nah, fabel klasik itu fabel yang waktu zaman dulu sekali ya. Nah, ada juga perbedaan dalam ceritanya anak-anak. Nah, kalau yang sekarang saat ini itu adalah fabel modern. Itu lebih singkat lagi, lebih bagus lagi gambar-gambarnya. Pokoknya lebih bagus lah. Nah, ciri-cirinya sendiri, apakah ada yang masih ingat? Ya, ciri-cirinya itu adalah ya tentunya tokoh yang ada di dalamnya itu adalah hewan-hewan. Nah, tokohnya itu siapa? Ya, tokoh-tokoh yang ada di dalam ada nama-namanya, entah itu mungkin hewan semut atau belalang atau yang lain. Nah, lalu yang kedua itu memiliki karakter. Karakter itu seperti apa? Seperti tingkah lakunya. Nah, tingkah lakunya seperti manusia. Nah, lalu yang ketiga adalah memiliki jalan cerita. Punya ceritanya ya anak-anak, ada alur. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, memiliki suatu pesan atau nasihat. Nah, biasanya yang harus kita lakukan ke depannya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita dinasehatin, kita harus taat kah atau mungkin menolak nasihat tersebut. Nah, kita bisa lihat nasihat-nasihat yang lain ini dari fabel juga. Oke? Anak, isi fabel sendiri itu juga bisa kita lihat ya anak-anak. Caranya seperti apa ini ya? Nah, caranya kita bisa tahu itu isinya tuh fabel. Kita harus tahu dulu ini tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel, di dalam cerita dongeng ini itu tentang apa. Nah, tokohnya itu siapa saja. Lalu juga peristiwa apa yang terjadi. Nah, apa yang sedang terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, lalu kita juga bisa lihat ini ya dari caranya bagaimana. Nah, caranya ini buat kita bisa lihat peristiwa dan juga tokoh-tokohnya ini ya. Kita bisa baca dulu, baca seluruh cerita secara utuh ya anak-anak. Cerita baca dengan cermat. Nah, lalu juga kita harus catat ini ya, catat tokoh-tokohnya siapa saja. Misalnya tokohnya itu ada semut, ada belalang, ada ayam, atau mungkin ada tokoh-tokoh yang lain ya, tentunya binatang ya di dalam cerita fabel itu. Nah, setelah kalian catat itu lalu juga perhatikan. Anak-anak harus perhatikan peristiwa apa yang terjadi di dalamnya. Kisah apa sih sebetulnya yang diceritakan dalam dongeng fabel? Nah, lalu tulis. Kalau kalian sudah tahu ini ya, peristiwa apa, nanti kalian tuliskan peristiwanya tersebut, oke? Nah, itu cara kita buat menentukan isinya fabel itu apa. Berikut ini Ibu tunjukkan ini ya, salah satu contoh fabel. Nah, di sini Ibu ada tunjukkan ini ya, judulnya itu adalah Jatuh ke Lumpur Hisap. Anak-anak bisa pencet pause dulu ya, supaya anak-anak bisa baca ini ya sekilas ceritanya.
Oke, sudah. Nah, di sini dalam cerita jatuh ke lumpur, nah, apa yang kita dapat? Iya, di sana ada apa saja? Ya, ada itu ya, ada sebuah kepompong dan juga ada semut ya, anak-anak. Semutnya namanya siapa? Muti ya. Nah, di situ Muti si semut itu tadinya ngapain? Iya, tadinya tuh ngejek ya, mengejek si kepompong karena kasihan. Dia terperangkap, tidak bisa bebas seperti dirinya. Nah, tapi ini ya, kita tahu ya bahwa kepompong itu adalah salah satu bakal dari ya, salah satu cara supaya dia bisa menjadi sebuah kupu-kupu ya anak-anak. Nah, di situ setelah diejek pada suatu hari nih ya si semut. Nah, si semut itu terperangkap ini di lumpur hisap. Nah, lumpur hisap itu adalah sebuah lumpur ya anak-anak. Nah, kalau misalnya kita jatuh ke lumpur itu, nanti kita akan terhisap oleh lumpur. Nah, lama-lama menjadi hilang dan kita mati di dalam lumpur tersebut ya anak-anak. Nah, di sini Muti si semut ini terperangkap di lumpur hisap itu dan dia sudah tidak bisa minta tolong siapa-siapa, tetapi tiba-tiba ada sebuah kupu-kupu cantik. Kupu-kupu tersebut menolong si Muti semut itu. Nah, si Muti pun menyadarkan, aku loh, kepompong yang pernah kamu hina. Nah, sekarang aku udah jadi kupu-kupu, sudah bebas bisa terbang kemanapun. Akhirnya si Muti merasa bersalah dan malu sekali. Nah, makanya si Muti akhirnya meminta maaf ya. Minta maaf sama si kupu-kupu ini kalau dulu waktu masih jadi kepompong, dia hina, dia ejek. Nah, anak-anak di sini juga menunjukkan ya bahwa ada pesan-pesan atau nasihat yang bisa kita lihat. Nah, kita juga bisa terapkan. Berarti kita nggak boleh apa? Nggak boleh mengejek ya anak-anak. Nah, kita harus saling menghargai, tolong menolong juga ya. Kalau misalnya kita salah, kita juga harus minta maaf. Nah, oke? Oke. Good, thank you. Oke, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Good job. Beri good job pada dirimu sendiri. Good job, good job, good job. Oke, nah jangan lupa nanti kita ada Zoom meeting ya anak-anak bersama guru masing-masing. Oke, see you and God bless you.